Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmed Nizam Haikal dengan NIM 21105111022. Dan saya Muhammad Musyafa dengan NIM 211051100. Dan saya Jesslyn Mu dengan NIM 211051108. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas pemrograman web dengan judul Cascading Style Sheets atau CSS. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa dapat memahami apa itu CSS, termasuk perkembangan CSS. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami bagaimana mengimplementasikan perintah CSS3 untuk mempercantik halaman web. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan mempraktekkan berbagai perintah CSS3 untuk memanipulasi tampilan halaman web. Kemudian ada pengenalan CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yang merupakan standar yang ditetapkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium untuk mendefinisikan presentasi visual sebuah halaman web yang ditulis dalam bahasa HTML, XHTML, dan XML. Dengan CSS, kita bisa memisahkan antara struktur dan presentasi visual sebuah halaman web. CSS mengatur presentasi visual, sementara HTML atau XHTML mengatur strukturnya. CSS dapat dituliskan pada bagian body, head suatu dokumen HTML, atau diletakkan di sebuah file eksternal. Perintah-perintah CSS dibatasi oleh text style dan penutup text style. Keuntungan dari menggunakan CSS antara lain, yang pertama, ukuran file menjadi lebih kecil, yang kedua, load file menjadi lebih cepat, yang ketiga, dapat berkolaborasi dengan JavaScript, yang kemudian menjadi pasangan setia XHTML, menghemat pekerjaan karena hanya membuat satu halaman CSS, mudah mengganti-ganti tampilan dengan hanya merubah file CSS-nya saja, merupakan bagian dari teknologi HTML5, tidak terlalu bergantung pada JavaScript dan plugin, mempermudah pengelolaan situs, lebih adaptif, dan responsif desain. Penggunaan CSS pada umumnya hanya terbagi menjadi 6 buah style. Mendefinisikan style untuk suatu teks dengan jenis huruf, ukuran, dan warna tertentu. Yang pertama ada layout, yang kedua ada color, yang ketiga ada font dan teks, yang keempat ada background, yang kelima ada border, dan yang keenam ada floats. Kemudian komponen dasar CSS biasanya terdiri dari selector dan declaration. Di dalam declaration terdapat masing-masing properties dan value. Seperti contoh di sini, selektornya adalah H1, di mana nanti seluruh teks H1 akan diubah, dan pada declaration-nya, yang pertama ada property color yang akan diubah menjadi warna blue, yang kedua ada font size yang diubah menjadi 12 pixel. Kemudian dalam CSS selector juga ada tag, ID, dan class. Seperti tag P yang diubah dengan declaration yang pertama text line-nya justify, yang kedua color-nya blue, header dengan float left dan margin 10 pixel, kelas judul dengan font size 15 pixel, dan background color hexa 0000FF atau biru. Kemudian ada relasi antar selektor. Yang pertama ada turunan. Seperti di contoh E dan F, di mana selektor F merupakan bagian dari E secara struktural. Yang kedua ada anak atau child, di mana pada contoh F merupakan anak dari E secara hierarki. Yang kemudian selanjutnya ada saudara dekat atau adjacent sibling, di mana selektor F merupakan selektor yang secara struktural satu parent dengan E. Kemudian ada saudara umum atau general sibling, di mana selektor F adalah satu parent dengan E dan memiliki hubungan secara struktur. Kemudian ada atribut dari selektor, di mana pada contoh E kurung siku atribut, di mana seleksi semua selektor E yang memiliki atribut ATTR. Contoh input dengan selektor dengan atribut required. Kemudian ada E dengan atribut dengan value-nya, yang akan mengubah semua selektor E yang memiliki atribut ATTR dengan nilai val. Contoh input type sama dengan checkbox. Kemudian selanjutnya untuk seleksi semua atribut yang bukan termasuk dalam value-nya. Sebagai contoh, P di mana language-nya bukan English. Yang kemudian ada seleksi semua selektor yang memiliki atribut ATTR dan value mengandung kata val. Sebagai contoh dalam kelas info di mana title mengandung kata more. Kemudian ada seleksi semua selektor E yang memiliki atribut ATTR dan value diawali dengan val, dengan value yang diinginkan. Kemudian ada seleksi semua selektor E yang memiliki atribut ATTR dan value diakhiri dengan val. Yang terakhir ada seleksi semua selektor E yang memiliki atribut ATTR dan value mengandung kata val.
Kemudian ini ada CSS selector sesuai dengan browser supportnya. Kemudian ada CSS pseudo class seperti bisa dilihat. Kemudian ada beberapa fitur baru yang ada di CSS 3. Yang pertama 2D transform, background dan border, color, values and unit, selector, wave font, media queries, namespace, 3D transform, animation, gradient, CSS exclusion, flexible box, grid layout, multi-column layout, region, SVG filter effect, text shadow transition. Kemudian untuk menambahkan CSS ke dalam HTML dapat menjadi 3. Yang pertama ada external style sheet, yang kedua internal, dan yang ketiga inline. Pada external style sheet, CSS dibuat dalam file terpisah yang disimpan dengan extension .css. Biasanya, aturan CSS yang dibuat dengan cara ini adalah aturan umum yang berlaku untuk semua dokumen HTML pada sebuah website. Kemudian menggunakan text style di dalam tag head. Dan style definition adalah definisi style yang ingin dibuat, selector adalah tag yang digunakan pada web browser, dan property adalah value efek dari style yang diinginkan untuk selector. Sebagai contoh, di mana file CSS eksternal dipanggil pada bagian head dengan menggunakan link dengan nama file.css. Ataupun dalam head yang dimana diberikan style dengan tipe text.css. Seperti contoh di sini, di mana menggunakan link dengan nama file style.css dengan tipe text.css, dengan span dan div dan table pada HTML, dan CSS terpisah dengan class.headline, subline, dan info text, yang font family, color, background, dan font weight-nya diubah, class headline, subline, info text dengan masing-masing font size yang berbeda di CSS yang lain. Dan hasilnya dapat dilihat di bawah dengan teks selamat datang, ini adalah contoh, dan seterusnya dengan style yang berbeda-beda. Kemudian ada contoh lagi yang menggunakan link dengan nama file style css2.css dan style di dalam head dengan yang mengubah kelas B menjadi colornya menjadi blue. Seperti dilihat kalau di file style css2 yang di notepad, seluruh H1, H2, H3, dan H4 colornya diubah menjadi blue dan font size dari masing-masing kelas tersebut diubah. Sehingga saat dilihat di webnya, semua tag tersebut memiliki font size yang berbeda. Kemudian ada internal style sheet, di mana CSS dijadikan satu dalam dokumen HTML dan hanya berlaku pada file HTML tersebut. Biasanya aturan CSS yang dibuat dengan cara ini adalah aturan khusus yang hanya berlaku untuk satu dokumen HTML saja, yang menggunakan text style. Sebagai contoh, di dalam tag head, di sini terdapat text style yang mengubah kelas H1, font family-nya, color-nya, sama text lainnya. Nah, saat dilihat di halaman website-nya, teks H1 tersebut warnanya menjadi merah dan berada di tengah-tengah karena diubah dalam text style. Kemudian selanjutnya ada contoh di mana style ini hanya merubah teks dalam kelas B yang kelas bold menjadi color blue, dan di paragraf karena teks B hanya terdapat pada huruf yang bertuliskan tebal dan biru, maka saat ditampilkan hanya kata tebal dan biru yang warnanya biru. CSS juga dapat didefinisikan untuk satu halaman secara keseluruhan hanya dengan menambahkan suatu definisi style pada bagian head dokumen HTML. Nah, dari tampilan yang sebelumnya, ini adalah kodenya, di mana seluruh style terdapat di dalam tag head, dan seluruh struktur website-nya terdapat dalam HTML tersebut. Sebagai lihat di sini bahwa semua font color-nya dan background color-nya adalah blue. Di sini dapat kita lihat bahwa font family-nya Arial, color-nya blue, dan background-nya cyan, dengan font weight-nya bold. Jadi seluruhnya sesuai dengan style yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya ada inline style, di mana CSS diletakkan di dalam tag HTML yang membutuhkan saja. Aturan CSS diletakkan pada tag HTML yang diinginkan dengan menambahkan atribut style pada tag HTML yang dimaksud. Sebagai contoh, di sini di dalam tag H1 ditambahkan property style, di mana yang diubah adalah property value-nya dan property value-nya. Sebagai contoh, di dalam tag B ini terdapat style color yang diubah menjadi blue. CSS mendefinisikan tag tunggal hanya dengan menambahkan style seperti style sama dengan style definition dan style atributnya. Sebagai contoh, dalam tag body, dalam tag B-nya,
stylenya adalah font size-nya 16 pixel dan color-nya blue, maka nanti yang berubah hanya di B-nya yang ini saja. Ya, seperti di tampilan berikut, kata bold-nya menjadi tebal dan biru, dan apabila ada tag B yang lain, maka tidak akan berubah. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa kita menggunakan style di dalam tag head yang merubah warna background color dari body menjadi yellow, dan tag H1 menjadi color yang menjadi blue, dan teks lainnya menjadi center. Dapat kita lihat kalau di webnya H1-nya berada di tengah tulisannya, dan colornya menjadi warna biru, dan seluruh halamannya berwarna kuning. Kemudian di CSS yang terpisah terdapat selektor untuk H1 yang berubah border menjadi dotted dan 2 pixel dengan warna green. Dapat dilihat bahwa di sekitar Mari Belajar CSS terdapat garis-garis atau titik-titik berwarna hijau. Kemudian pada tag B, dekorasinya menjadi underline, yang berarti nanti setiap huruf ada garis bawahnya, dan fontnya menjadi bold. Seperti belajar CSS itu mudah pada tampilan website. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada struktur style yang dimana pertama itu ada selektor. Selektor digunakan untuk menentukan pada elemen apa style tersebut diterapkan. Selektor dapat berupa nama ID, elemen, atau nama kelas. Deklarasi menerangkan style yang dibuat. Bagian ini terdiri dari property dan value. Property dapat diisi dengan jenis warna, ukuran, dan perataan margin. Value diisi dengan nilai properti, misalnya red untuk warna dan lain-lain. Setiap akhir penulisan properti dan value harus diakhiri dengan tanda titik koma atau semicolon. Tanda ini juga digunakan sebagai pemisah antar satu properti dengan properti lain. Apabila lupa diberikan tanda titik koma, maka style tersebut tidak dapat dijalankan oleh browser. Nah, bisa dilihat di contoh di sini tuh selektornya itu adalah H1, lalu propertinya itu color, declaration-nya itu yang color sama dari tanda kurungnya sampai tutup kurungnya itu, terus value-nya itu berupa red dan semicolon harus selalu diberikan agar style-nya bisa berjalan. Lalu yang style itu juga bisa ada dua itu contohnya ada di sebelah kanan, yang H1-nya itu color red, terus background-nya yellow ya, dan harus selalu diberikan semicolon. Boleh lanjut? Baik, selanjutnya itu selektor HTML yang dimana digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan tag HTML, yaitu untuk melakukan redefinisi tag normal HTML. Sintaksnya itu selektor HTML, lalu kurung kurawal, properti, nilai, properti, titik 2, nilai, dan semicolon. Nah, contohnya itu kita dapat lihat di script HTML, dipakainya itu di yang kata B, font family Arial atau font size 14 px dan color-nya red. Nah, nanti hasilnya akan seperti di sebelah kanannya. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya itu adalah selektor kelas, yang dimana selektor kelas ini digunakan untuk mendefinisikan style yang dapat dipakai tanpa melakukan redefinisi tag HTML. Sintaksnya itu kelas selektor, kurung kurawal, properti, titik 2, nilai, dan semicolon. Untuk script HTML ya, kita dapat lihat itu dipakai di yang kata dot headline. Kenapa dipakainya di dot headline? Karena kalau lihat di body, itu kan ada B kelas headline. Nah, karena kita pakai selektor kelas, maka kelas ini pertama dipakai dot headline-nya, baru diisi dengan properti dan nilainya, yang dimana propertinya itu font family, font size, dan color, lalu nilainya Arial, 14 px, dan red. Nah, nanti tampilannya akan seperti di sebelah kanannya. Boleh dilanjut? Lalu ada span dan div. Span dan div ini merupakan dua tag yang sering dikombinasikan dengan selektor kelas. Tag span adalah inline tag dalam HTML, berarti tidak dapat pergantian baris atau line break yang disiapkan sebelum atau setelah penulisannya. Lalu tag div adalah blok tag dalam
HTML, berarti pergantian baris secara otomatis disisipkan untuk memberikan jarak antara blok yang dibuat dengan teks atau blok lain sebelum dan sesudahnya, seperti tag P atau table. Nah, tag div sering digunakan untuk implementasi layer karena layer merupakan blok-blok informasi terpisah. Tag div merupakan pilihan yang tepat saat membuat layer pada halaman web. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya itu adalah selector ID. Nah, di selector ID ini digunakan untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan suatu objek dengan memanfaatkan ID unik. Biasanya digunakan saat bekerja dengan layer. Nah, sintaksnya itu pakai tanda pagar, ID selector, lalu kurung kurawal, properti, dan nilainya. Dan jangan lupa untuk semicolonnya. Boleh dilanjut? Nah, tadi kan ada tampilannya atau output yang dihasilkan. Nah, script HTML itu adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat kalau dia di pertama tuh di body-nya itu dikasih div ID-nya terlebih dahulu, yaitu layer 1 dan layer 2. Nah, karena dia memakai selector ID, maka di style CSS-nya itu memakai tanda pagar layer 1 yang berisikan properti dan value-nya, lalu untuk layer 2 juga diperlakukan yang sama. Maka hasilnya ada di sebelah kanan yang berwarna biru dan kuning. Boleh dilanjut? Lalu selanjutnya adalah elemen selektor. Elemen selektor merupakan deklarasi berupa tag HTML dan properti yang akan digunakan oleh semua tag HTML tersebut. Nah, contoh penulisannya itu P, kurung kurawal, color, red, semicolon, dan itu yang berarti semua elemen P mempunyai warna merah. Lalu yang H2 itu font size dengan nilainya 20 px, yang berarti semua elemen H2 mempunyai ukuran huruf 20 px. Boleh dilanjut? Nah, lalu selanjutnya adalah kelas selektor. Kelas selektor harus dideklarasi diawali dengan tanda titik. Sebelumnya ini ada juga di slide yang sebelumnya, yang kalau sudah saya mention, kalau untuk menggunakan kelas selektor harus menggunakan tanda titik atau tanda dot yang diikuti dengan nama selektor tersebut. Nah, selanjutnya ditambahkan atribut kelas dengan nama selektornya pada tag HTML yang ingin menggunakannya. Dalam dokumen HTML, kelas selektor dapat digunakan untuk berulang kali. Contoh deklarasinya itu dot judul merah, lalu kurung kurawal, dan properti serta value-nya. Lalu cara penggunaannya di dalam HTML dapat digunakan dengan cara P kelas judul merah atau A kelas judul merah, lalu disertai nilai selanjutnya. Boleh dilanjut? Nah, untuk ID selector itu seperti yang di sebelumnya juga yang sudah saya mention bahwa harus diawali dengan tanda pagar lalu diikuti dengan nama selektornya. Pertama, tambahkan atribut ID sama dengan nama selektor pada tag HTML yang diinginkan. Dalam sebuah dokumen HTML, ID selektor hanya dapat digunakan satu kali saja. Contoh deklarasinya itu tanda pagar footer dengan properti dan nilainya, lalu contoh penggunaannya di HTML itu dengan div ID sama dengan footer. Boleh dilanjut? Nah, ID selector dan kelas. ID selector didefinisikan sendiri, ID selector diawali tanda pagar atau octothorpe, dan kelas diawali dengan tanda titik atau dot. Ini merupakan perbedaan dari ID selector dan kelas. Boleh dilanjut? Nah, ini selanjutnya adalah penggunaan dari ID, penggunaan dari tag, selector ID dan selector class. Nah, kita bisa lihat nih, pertama kita buat dulu style tipenya yaitu text CSS, lalu untuk yang pertama itu div ID-nya itu bikin top, lalu kelasnya intro, dan selanjutnya dimasukkan ke CSS-nya. Kalau ID pakai tanda pagar dan kalau kelas pakai dot. Boleh dilanjut? Nah, pengelompokan selektor. Untuk beberapa style yang sebagian propertinya memiliki nilai yang sama, misalnya jenis font yang sama, mendefinisikan font tidak perlu dilakukan satu demi satu untuk setiap selektor. Pendefinisian dapat dikelompokkan dengan cara melewatkan font ke semua selektor dalam satu kali. Boleh dilanjut? Nah, contoh pengelompokannya itu adalah seperti
seperti ini. Nah, kan kalau sebelum pengelompokan tuh kayak panjang gitu, headlines, sublines, infotext, padahal dia bisa dijadikan satu menjadi seperti di sebelah kanannya, yaitu headline, subline, dan infotext-nya dijadikan satu, yang berbeda hanya di font size-nya. Boleh dilanjut? Nah, berikut adalah elemen-elemen CSS, yang pertama adalah font, text, dan color. Boleh dilanjut? Nah, untuk font itu digunakan untuk mengatur tingkah laku huruf atau font, ya. Elemen ini mempunyai beberapa properti. Satu properti dapat mempunyai beberapa nilai. Nah, propertinya dan nilainya dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Boleh dilanjut? Lalu untuk teks, elemen teks akan membuat tampilan teks ini biar lebih menarik. Nah, untuk properti, nilai, dan contohnya bisa dilihat di tabel di sebelah kanan. Boleh dilanjut? Untuk color, yang digunakan untuk dia bisa untuk digunakan mengatur warna teks dan background halaman web. Nah, untuk properti dan nilainya bisa dilihat di tabel di sebelah kanan. Boleh dilanjut? Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya merupakan cara mengatur jarak spasi antara teks. Jadi sebenarnya caranya itu ada dua, dan kedua cara tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi yang pertama ada word spacing, dengan isinya itu jaraknya itu. Jadi jaraknya itu bisa dalam bentuk pixel, dalam bentuk rem, dalam bentuk IM, dalam bentuk persen juga bisa. Jadi word spacing ini perbedaannya sama letter spacing adalah di mana apabila word spacingnya dilebarin, jadi setiap kalimat, setiap kata seperti yang dicontoh itu, semakin besar spacingnya, maka semakin besar juga pula space yang ada di setiap kata-katanya. Sedangkan kalau letter spacing itu perbedaannya hanyalah di setiap huruf. Jadi kalau misalnya seseorang menggunakan letter spacing, maka setiap huruf akan diberi spacing sesuai dengan jaraknya. Jadi contohnya itu seperti di samping sini ada H1 dengan word spacing 20 dan letter spacing 15, maka hasilnya akan seperti tulisan ini judul heading. Ya, ini judul heading. Bisa di next. Selanjutnya merupakan cara membuat teks indent. Pada bagian awal paragraf biasanya terdapat teks indent atau teks yang agak menjorok ke dalam paragraf dalam jarak tertentu. Nah, biasanya ini paragraf yang jarak paragraf tersebut dibuat teks indent berjarak 40 pixel. Caranya seperti gimana? Caranya itu untuk menuliskan CSS dengan properti teks indent dengan jarak 40 pixel, seperti yang contoh di sini. Bisa di next. Selanjutnya merupakan bagaimana cara meratakan teks. Nah, kalau misalnya di CSS itu menggunakan text alignment, perataan teks dengan menggunakan properti text align. Jenisnya itu biasa ada banyak, seperti contohnya itu left, center, right, dan juga justify, seperti yang bisa dilihat di contoh yang ada di bawah. Bisa di next. Selanjutnya merupakan bagaimana cara mengubah text case. Jadi teksnya bisa besar, bisa kecil, bisa capitalize, jadi setiap kata besar, sisanya enggak. Nah, itu contohnya itu seperti di bawah ini, menggunakan text transform dengan uppercase, lowercase, capitalize. Bisa di next. Selanjutnya itu membuat drop cap, di mana tulisan di setiap paragraf itu menjadi besar. Drop cap ini hanya dapat berfungsi di huruf pertama pada suatu paragraf. Jadi di PPT ini menggunakan contoh paragraf dengan kelas styleku. Jadi karena kelas styleku ini awalnya itu menggunakan B, maka yang akan dibesarkan itu yaitu B-nya sendiri. Jadi dengan menggunakan styleku.2 first letter. Quote sel di atas hanya akan berlaku untuk huruf pertama dari paragraf yang memiliki kelas styleku. Dalam hal ini adalah huruf B. Sedangkan properti float digunakan untuk mengatur posisi B huruf tersebut, apakah di sebelah kiri atau kanan, sehingga value-nya ada left, karena itu di kiri. Ya, bisa di next. Selanjutnya itu grup selektor. Grup selektor itu akan digunakan jika terdapat sektor dengan aturan yang sama. Caranya itu bagaimana? Caranya itu dengan menuliskan beberapa sektor sekaligus dengan tanda koma sebagai pemisah. Jadi kalau contohnya itu seperti kalau misalnya seseorang ingin
mengaplikasikan selektor tersebut ke dalam H1, H2, H3, H4, H5, H6. Jadi caranya itu hanya ditambahkan koma di setiap selektor. Jadi H1, H2, H1, H2, H3, H4. Selanjutnya sampai H6. Habis baru tulis color red. Bisa lanjut. Selanjutnya yang merupakan praktikum 2 ketika program berikut. Program ini bisa dilihat ada beberapa style di mana body dari HTML tersebut adalah menggunakan warna kuning, berarti kita bisa mengetahui bahwa background color dari satu full HTML window tersebut akan warna kuning. Selanjutnya yaitu hashtag header, di mana kita bisa mengetahui bahwa header tersebut merupakan ID dengan background color orange dan juga font size yang lebih besar yaitu 20 pixel. Isi itu kelas karena menggunakan titik dengan teks indent 2 cm, font size 14 pixel dan juga menggunakan warna red. H1 dan P yang berarti semua tag H1 dan semua tag P akan menggunakan color biru dan juga teks align center yang berarti itu di tengah paragraf dan H1-nya. Dan juga yang terakhir P dengan kelas hijau, berarti kita bisa lihat di line 16 itu berwarna hijau dengan letter spacing 12 pixel. Bisa di next slide. Berikut ini adalah contohnya. Karena P hijau menggunakan letter spacing, maka setiap kata, setiap huruf akan diberikan jarak antara satu sama lain. Bisa di next. Selanjutnya merupakan properti CSS. Yang pertama ada CSS background properties, di mana hal tersebut digunakan untuk mengatur background sebuah elemen. CSS text properties digunakan untuk mengatur teks. CSS font properties digunakan untuk mengatur font. CSS list properties untuk mengatur list, dan juga link untuk mengatur link. Bisa next. Selanjutnya merupakan dari CSS background properties. Jadi ada banyak, ada background color, image, repeat, attachment, dan position. Attachment itu digunakan untuk menentukan penempatan background. Background tersebut mau fix atau scroll. Background color yaitu menentukan warna background. Background image untuk mengubah menjadi suatu gambar. Background repeat itu untuk menentukan metode perulangan. Jadi kalau misalnya background yang digunakan, gambar background yang digunakan tersebut ingin diulangi, misalnya tidak sesuai dengan aspek rasio dari window yang dibuat. Dan selanjutnya yaitu background position untuk menentukan posisi background yang biasa berupa gambar. Next slide. Selanjutnya yaitu CSS text properties, berarti ini berlaku untuk teks-teks yang ada di dalam HTML yang kita tulis di CSS. Yang pertama ada color untuk menentukan warna, letter spacing untuk mengatur jarak spasi, text align untuk mengatur rata tidaknya teks, decoration itu untuk dekorasi, indent untuk indentasi, transform itu untuk mengatur bentuk huruf, word spacing untuk mengatur jarak spasi, text shadow untuk mengatur bayangan, dan juga line height untuk mengatur jarak spasi antar baris. Bisa di next. Selanjutnya yaitu font property, di mana CSS property ini kita bisa tulis untuk mengatur font. Yang pertama adalah font style untuk menentukan jenis huruf, seperti family name, generic family. Jadi format itu family name dulu. Kalau misalnya nggak ada, baru ditulis generic family-nya. Habis itu selanjutnya font weight untuk menentukan ketebalan huruf. Biasanya bisa normal, bold, 100, 200, 300, 900, misalnya gitu. Habis itu font size untuk menentukan ukuran huruf, dan juga font style untuk menentukan style huruf, seperti normal, italic, oblique. Bisa next. Baik, selanjutnya merupakan CSS list property, di mana dengan menggunakan properti ini kita bisa mengatur properti list yang dari si user sendiri ingin maunya gimana. Jadi pertama itu ada list style image, itu untuk menetapkan image sebagai penanda list, yaitu bisa dalam bentuk non, jadi misalnya nggak ada, berarti nggak ada gambar, dan juga URL dengan nama file gambar. Selanjutnya yaitu list style position, di mana user bisa menggunakan properti tersebut untuk menentukan tempat penanda list item, jadi bisa di inside atau enggak outside. List style type itu untuk menentukan penanda list item, yaitu seperti none, this, circle, square, decimal, lower Roman, upper Roman, lower alpha, upper alpha, lower Greek. Jadi maksudnya itu, jadi setiap kali listnya itu 1, 2, 3, 4, 5, nanti bentuknya bisa berubah, jadi bisa dalam bentuk bulatan,
square, desimal juga bisa, lower Roman 1, 2, 3, 4, 5, biasa, upper Roman juga bisa, dan selanjutnya dan sebagainya. Bisa di next slide. Yang terakhir ada CSS link property, di mana kita bisa mengatur bagaimana tampilan dari link tersebut gimana. Yang pertama itu ada pseudo class, di mana jadi contohnya itu seperti di sini di depan ini property A link visited hover active. Jadi kalau misalnya link itu kondisi link normal belum dikunjungi. Jadi kalau misalnya setiap kali kondisi paranormal jadi belum diapa-apain, nanti bakal bentuknya itu seperti ini. Terus selanjutnya itu visited, di mana kondisi link yang sudah pernah dikunjungi maka akan berubah sesuai yang ditulis oleh user, yang ditulis oleh di dalam CSS-nya. Dan yang terakhir dan selanjutnya itu hover, di mana apabila kursor para pengguna itu mengarahkannya ke linknya, jadi kalau misalnya ke linknya biasanya itu fontnya font di dalam misalnya link itu berubah menjadi bold, atau enggak backgroundnya berubah jadi berwarna gitu, biasanya menggunakan hover ini. Dan selanjutnya itu AHA aktif, di mana kondisi link ketika sedang diklik. Jadi kalau misalnya user mengeklik tersebut, biasanya akan berubah tampilannya sesuai dengan kode yang ditulis. Selanjutnya bisa di next. Selanjutnya yaitu praktikum nomor 3, dengan nama file font css.html. Yang bisa kita lihat di sini terdapat style, ada kelas tebal, miring, title, isi. Tebal dengan font white bold, yang berarti tulisan di dalamnya itu akan menjadi tebal. Dengan font size 20 pixel, yang berarti maksudnya itu lebih besar. Kelas miring dengan font size italic, yang berarti teks yang di dalam kelas tersebut akan miring, akan slanted. Dan juga font family Arial, berarti font di dalam teks tersebut akan menggunakan kelas dari Arial. Dan selanjutnya itu kelas title, di mana font size 30 pixel berarti akan digunakan untuk menulis judul karena lebih besar daripada yang lain, dan juga menggunakan warna red. Dan yang terakhir itu kelas isi dengan warna biru, dan juga font family Tahoma, yang berarti font tersebut teks tersebut akan menggunakan font family Tahoma. Bisa di next. Nah, dan berikut merupakan CSS box model. CSS box model poin 1, di mana konsep dasar dari CSS adalah box model. Berdasarkan box model, setiap elemen dalam dokumen menghasilkan kotak yang punya properti width, height, padding, border, dan juga margin. Seperti yang bisa kita lihat contohnya di sini, ada konten, ada padding. Jadi perbedaannya padding dengan margin itu adalah lebih ke bordernya. Jadi kalau misalnya sang user membuat sebuah properti border seperti contoh-contoh sebelumnya, nanti bisa terlihat sendiri. Jadi margin itu perbedaan dari konten satu ke konten berikutnya di luar border, dan juga padding, kalau misalnya padding itu dari konten yang di dalamnya dengan sang bordernya. Jadi dua hal yang berbeda. Bisa di next. Margin merupakan bagian yang tidak terpengaruh oleh background. Margin selalu bersifat transparan. Kalau border atau yang biasa disebut sebagai pembatas, berfungsi sebagai frame atau sebagai pembatas antar kotak. Padding merupakan bagian yang sangat terpengaruh oleh background, biasa digunakan untuk menata letak suatu konten. Dan yang terakhir yaitu konten, yaitu merupakan isi dari web, di mana gambar dan data ditampilkan. Bisa di next. Dan berikut merupakan properti dari CSS box model. Yang pertama ada width digunakan untuk menentukan lebar area, height juga untuk menentukan tinggi, max width itu untuk menentukan lebar maksimum, max width untuk menentukan lebar maksimum juga, max height untuk menentukan tinggi maksimum, min width digunakan untuk menentukan lebar minimum, min height untuk menentukan tinggi minimum, dan juga overflow untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap konten jika ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran box. Jadi kalau misalnya visible, nanti bakal kelihatan nembus box misalnya gitu, kontennya itu nembus box. Kalau hidden maka ntar akan dipotong, jadi yang keluar box bakal gak kelihatan. Kalau scroll nanti di box itu nanti user bisa nge-scroll gitu. Jadi konten-konten yang keluar box itu bakal pindah ke bawah, dan auto itu nanti akan menyesuaikan sesuai ukuran dari box-nya. Bisa di next.
Selanjutnya merupakan CSS border property. Yang pertama ada border, menentukan properti mulai dari biasanya itu urutannya itu atas, kiri, kanan, bawah dalam satu deklarasi saja. Jadi bisa menggunakan value-nya itu length, style, dan juga color. Selanjutnya itu border-border secara manual, secara individu. Jadi nggak dalam satu deklarasi saja. Yang pertama ada border color untuk menentukan warna keempat border. Jadi atas, bawah, kanan, kiri itu warnanya sama. Border style itu untuk menentukan style dari keempat border itu. Border width itu untuk menentukan ukuran keempat border. Border radius itu untuk menentukan ukuran lengkungan. Jadi kalau misalnya user ingin membuat sebuah lengkungan, jadi seperti rounded square di ujung-ujungnya, di edges-nya, maka user bisa menggunakan border radius di dalam CSS-nya. Selanjutnya itu border position. Jadi sebenarnya sama seperti properti dia di atas, cuma yang membedakan ini adalah position tersebut itu hanya untuk mengganti setiap individual. Jadi kalau misalnya user hanya ingin mengubah atas dari sebuah bordernya saja, maka akan ditulis border top lalu color style width. Jadi sebenarnya sama saja, cuma yang membedakan adalah ini lebih ke satu persatunya. Sedangkan yang tadi itu keempat-tempatnya. Bisa di next. Selanjutnya ada padding untuk menentukan 4 padding sebuah elemen dan juga padding position. Jadi sebenarnya sama saja kayak yang tadi, cuma bedanya ada yang keempatnya sama ada yang sendiri-sendiri. Cuma bedanya di padding doang. Karena tadi di border. Bisa di next. Selanjutnya yaitu CSS margin properties. Sebenarnya sama saja seperti padding, yang membedakan hanyalah propertinya yang tadi sebelumnya itu border dan juga padding, yang sekarang itu margin dan margin position. Bisa di next. Selanjutnya merupakan praktikum keempat dengan nama file box1.html. Seperti yang bisa kita lihat di dalam style itu terdapat sebuah div dengan kelas 1 yang memiliki properti seperti max width 240 pixel, yang berarti bahwa ukuran paling besar lebar paling besar dari kelas div 1 itu 240 pixel dengan tinggi bukan tinggi max, bukan tinggi min, berarti tinggi secara general itu 200 pixel, dan juga background dengan light green. Maka kita bisa menemukan div kelas 1 itu memiliki background berwarna light green. Selanjutnya yaitu div 2 memiliki min width 800 pixel, yang berarti kalau misalnya konten di resize maka lebar minimalnya itu selalu 800. Jadi kotak mau dibesar mau dikecilin maka tetap 800 pixel. Height-nya itu 100 dan juga background light blue dan overflow hidden. Jadi maksudnya itu karena min width-nya itu 800, berarti otomatis teksnya itu nggak berubah-berubah, tetap ukurannya segini aja, maka akan di overflow hidden. Jadi kalau misalnya keluar-keluar ntar bakal ditutup, bakal nggak kelihatan. Berarti di kelas 2 akan menggunakan background berwarna biru muda. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu praktikum 5 dengan nama file box2.html. Bisa kita lihat di sini style-nya itu memiliki tag P yang kelasnya 1 itu memiliki border left 15 pixel, solid dengan red, yang berarti solid itu cuma satu garis doang berwarna merah dengan ukuran 15 pixel. Selanjutnya itu border right, yang berarti kanannya itu menggunakan bertebalnya 7 pixel. Double, maksudnya double itu jadi bordernya itu memiliki 2 garis berwarna biru. Border top, yang berarti di atas memiliki ketebalan 10 pixel. Dotted itu berarti titik-titik bentuk garisnya dan juga berwarna hijau. Border bottom dengan ketebalan 7 pixel, dan dash itu maksudnya itu kayak strip-strip itu, dan juga memiliki warna biru. Sedangkan dari kelas 1 di dalam tag P itu menggunakan font size 20 pixel dan juga display inline. Selanjutnya itu 2 dengan border 5 pixel ketebalannya, solid berarti satu garis saja, dan juga yellow berarti berwarna kuning. Bisa dilihat sini body berarti pendahuluan menggunakan class 1 dan juga kata pengantar menggunakan class 2. Bisa di next. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan pada pertemuan kelima ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.